Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Erlangga, selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom merupakan persembahan penerbit Erlangga untuk sahabat semua. Hari ini bersama Pak Kasmina akan belajar matematika khusus untuk kelas 10 yang akan melaksanakan kegiatan atau mengikuti penilaian akhir tahun. Baik, sahabat Erlangga. Sekali lagi, apabila sahabat Erlangga perlu menanyakan sesuatu untuk berdiskusi, silakan tulis di kolom chat yang sudah tersedia. Baik, sudah siapkan untuk belajar? Yuk kita ikutin bersama. Baik, anak-anak sekalian. Kali ini kita akan belajar matematika seperti yang sudah Bapak sampaikan. Matematika kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal untuk anak-anak yang akan mengikuti penilaian akhir semester. Baik, anak-anak sekalian, sekarang perhatikan soal berikut ini. Yang pertama yaitu barisan deret. Nah, sekarang perhatikan contoh soalnya. Diketahui barisan aritmatika yang suku pertamanya 100, suku keduanya 95, 90, dan seterusnya. Sampai suku terakhirnya minus 320. Pertanyaannya, banyaknya suku barisan tersebut. Berapa? Nah, ini ada pilihan ganda. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Sekarang kita perhatikan pembahasannya. Dari soal ini kita lihat bahwa suku pertamanya 100, kemudian bedanya yaitu suku kedua 95 dikurangi 100 atau sama dengan minus 5. Dan UN-nya yaitu minus 320. UN ini berarti N yang akan kita cari. Ada berapa sukunya? Sehingga suku terakhirnya yaitu minus 320. Nah, sekarang perhatikan. Baik, ini sekarang ini dulu ya. Pointernya. Pointernya kita beri yang tebal supaya kelihatan. Pen. Nah. Baik, sini ada kelihatan sedikit. Kurang gede kayaknya ya. Pointernya. Baik. Nah, terus kurang gede juga. Baiklah, ini mungkin cukup ya. Baik, sekarang kita perhatikan. Barisan aritmatika tidak terlepas dari suku N, yaitu rumusnya UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, UN-nya diketahui minus 320. Suku pertamanya 100 ditambah N-1 kali B-nya min 5. Ini harus hati-hati ya menentukan B ini. B ini beda barisan suku kedua dikurangi suku pertama, jadi min 5. Nah, berapa? Nah, untuk menyelesaikan ini, 100-nya kita pindah ke kiri. Karena 100 pindah ke kiri, pindah ruas jadi minus. Jadi minus 320 dikurangi 100, minus 420. Berikutnya, min 5 ini pindah ke kiri juga. Karena ini kali, jadi pindah bagi. Minus 420 dibagi minus 5, jadi 84. Nah, sehingga kalau dicari N-nya sama dengan 85. Ya, gitu. Sehingga banyaknya suku ini yang mempunyai suku terakhir minus 320 yaitu sebanyak 85 suku. Gimana, sahabat Erlangga sekalian? Mudah-mudahan baik, kita lanjutkan dulu ya. Nomor 2. Masih barisan aritmatika. Dari suatu barisan aritmatika diketahui suku ke-8 55 dan suku ke-22 139. Pertanyaannya, suku ke-60 barisan tersebut berapa? Nah, ini sahabat Erlangga sekalian, untuk menyelesaikan soal seperti ini biasanya kita menggunakan rumus N sama dengan A ditambah N-1 kali B. Kemudian kita eliminasi. Nah, cara seperti itu ini agak lama ya gitu. Maka untuk mempermudah kita gunakan cara yang lebih singkat ya gitu.
seperti kakak-kakak kalian yang mengikuti ujian sekolah atau dulu ada ujian nasional. Baik, kita perhatikan di sini. Yang pertama, kita cari bedanya. Nah, karena yang diketahui suku ke-22 dan suku 8, maka beda sama dengan U22 dikurangi U8. Dibagi 22 dikurang 8. Jadi kalau di sini 22, 8 ya berarti 22 dikurang 8. Sehingga kita peroleh U22 139 dikurangi U8-nya 55 dibagi 14 sehingga dapat 6. Jadi bedanya sama dengan 6. Nah, sekarang yang akan kita cari yaitu suku ke-60. Berarti U60 dong. Nah, untuk mencari suku 60 supaya cepat kita gunakan analog dari rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Kalau UN sama dengan A ditambah N-1 kali B, maka A-nya itu suku pertama. Berarti kita ngitungnya dari suku 1. Tapi bisa juga kita ngitungnya dari suku kedua-dua. Nah, karena ini suku kedua-dua, maka menjadi 60 dikurangi 22. Karena kita ngitungnya dari suku 22. Kalau A ditambah N-1, nah N-1 berarti mulai dari suku pertama. Nah, kita untuk lebih cepatnya langsung mulai dari suku 22. Sehingga U22 ditambah 60 min 22 kali 6 sama dengan 139 ditambah 38 kali 6 atau sama dengan 367. Pak, bagaimana kok bisa ini 22 U22? Bagaimana kalau kita gunakan U8? Ya bisa. Kalau menggunakan U8 mulainya maka di sininya jadi 60 kurang 8 kali 6. Nanti dihitung sama hasilnya 367. Nah, itu singkat ya. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini bisa kita langsung yaitu dengan menggunakan rumus yang lebih singkat ya gitu. Baik, teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Sekali lagi, apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan isi kolom chat yang ada di link di bawah ini. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Suatu perusahaan pakaian menghasilkan 1000 baju pada awal produksi dan meningkat menjadi 1100 pada hari berikutnya. Bila peningkatan jumlah produksi konstan setiap harinya, jumlah produksi setelah 2 bulan atau di sini definisinya 1 bulannya sama dengan 30 hari. Ada berapa baju yang bisa dihasilkan? Nah, sekarang perhatikan. Pertama yaitu produksi awalnya 1000. Nah, beda produksi tiap bulannya 100. Kenapa? 100 karena awalnya 1000 meningkat menjadi 1100. Berarti 1000 udah 1100. Berarti berbeda 100. Dan pada hari berikutnya itu sama peningkatannya yaitu konstan. Di sini dikatakan peningkatan produksinya konstan setiap harinya. Nah, sehingga kita dapat B-nya 100. N-nya berapa? Berarti N-nya 60. Kenapa 60? Karena 2 bulan. 1 bulannya 30 ya gitu. Sehingga untuk mendapatkan jumlah produksinya selama 2 bulan kita gunakan rumus jumlah dari deret aritmatika yaitu N/2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Ini A tambah A itu 2A ya biasanya langsung ya gitu. Apa kita punya maksud untuk mendapatkan itunya? Sekarang perhatikan. Oh ternyata enggak, ini hanya langsung A tambah A jadi 2A. N-nya 60, jadi 60 dibagi 2 dikali 2 kali produksi pertamanya 1000 ditambah 60 min 1 kali 100. Kalau kita hitung ini berarti 60 dikurang 1, 59 kali 100 ditambah 2000 dikali 60 bagi 2 itu 30. Jadi kali 30. Sehingga kita peroleh 237.000 potong baju. Ya, gitu. Baik. Nah, sekalian, mudah bukan? Baik, kita lanjutkan ya, karena mengingat waktu yang disediakan itu sangat terbatas oleh penerbit Erlangga. Maka untuk mengefektifkan waktu, mari kita lanjutkan dulu ya. Yang berikutnya yaitu barisan geometri.
Suku kedua dan kelima barisan geometri berturut-turut 45 dan 5/3. Suku ketujuh dari barisan geometri, nah itu berapa? Nah, sekarang gimana untuk menentukan atau menjawab soal ini? Sekarang kita perhatikan cara menjawabnya. Karena ini merupakan barisan geometri, maka rumusnya UN-nya sama dengan A ditambah A dikali R pangkat N-1. Nah, karena ini deret kali, maka bisa kalau barisan geometri itu kan jumlah atau selisih. Kalau ini berarti kali atau bagi, ya gitu. Nah, untuk mempersingkat dan mempercepat pengerjaan soal ini, maka kita bandingkan untuk mendapatkan rasionya. Yang diketahui yaitu suku kelima dan suku kedua, maka U5 dibagi U2. Nah, U5 yaitu A kali R pangkat 5-1. Dibagi U2-nya A kali R pangkat 2-1. Sesuai dengan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Nah, ini A-nya coret bagi, kemudian ini R pangkat 4 dibagi R pangkat 1. Sehingga dapat menjadi R pangkat 4 kurang 1. Kalau pembagian bilangan berpangkat tinggal mengurangkan pangkatnya. Gitu ya. Nah, baik. Sehingga kita dapat ini R pangkat 3. Sementara U5 sendiri yaitu 5/3. Dan U2-nya sama dengan 45. Sehingga 5/3 dibagi 45 atau sama dengan 1/27. Nah, R pangkat 3 sama dengan 1/27. Maka kalau ditanya R-nya sama dengan 1/3. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana mencari suku ketujuhnya? Nah, mencari suku ketujuhnya sebetulnya ini ada cara yang lebih mudah. Kalau R-nya itu 1/3, maka di sini diketahui suku kelima. Suku kelimanya 5/3. Maka kita sebetulnya bisa langsung nih untuk mendapatkan suku ke-6, maka tinggal 5/3 dikali 1/3. Jadi ke kanan. Kalau ke kanan barisan geometri itu dikali. Kalau ke kiri barisan geometri yaitu dibagi. Nah, tinggal kalikan aja nih. 5/3 dikali 1/3. Jadi 5/9 untuk suku ke-6. Kalau suku ketujuhnya 5/9 dikali lagi dengan 1/3. Jadi 5/27. Ini dapat langsung ya. Tapi bisa juga menggunakan perbandingan lagi, yaitu karena ditanya U7, maka U7 bagi U5. Bisa enggak ininya gunakan U2? Bisa. Karena yang ditanya U7, maka yang lebih dekat pun dengan U5. Maka kita gunakan perbandingan lagi, dapat di sini R kuadrat. Jadi U7 dibagi U5 sama dengan R kuadrat. Nah, padahal R-nya kita udah tahu rasionya 1/3. Sehingga di sini 1/3 dipangkat 2 sama dengan 1/9. Sehingga kita peroleh U7 per U5 sama dengan 1/9. Maka kalau ditanya U7, yaitu 1/9 kali U5. U5-nya sendiri berapa? Di sini sudah diketahui 5/3. Hingga 1/9 kali 5/3 atau 5/27. Mudah ya? Baik, anak sekalian, sahabat Erlangga yang berbahagia, mudah-mudahan ini bisa dipahami sehingga ini bisa menjadi bekal sahabat Erlangga semua untuk mempersiapkan ujian atau penilaian akhir tahun untuk kelas 10 ya gitu. Baik, sahabat Erlangga sekalian, mari kita lanjutkan yang berikutnya. Yang berikutnya yaitu masih barisan geometri. Di sini ada penerapan menggunakan barisan geometri. Hasil pengamatan pengembangbiakan terhadap spesies bakteri yang berkembang biak dengan cara membelah diri diperoleh kesimpulan bahwa banyaknya bakteri menjadi 2 kali lipat setiap 30 menit. Jadi setiap 30 menit menjadi 2 kali. Kalau awalnya 1, 30 menit menjadi 2. 30 menit lagi menjadi 2 lagi. Masing-masing jadi 4 dan seterusnya ya gitu. Jika jam 8 sebanyak 10 spesies bakteri dikembangbiakan dan diperkirakan tidak ada yang bakteri yang mati selama pengamatan, maka banyaknya bakteri pada pukul 12 pada hari yang sama.
ada berapa, ya gitu. Nah, ini sebetulnya kalau ada soal seperti ini bisa kita urutkan saja. 10 setelah 30 menit menjadi 2 kali, maka tinggal dikali 2. 30 menit lagi kali 2 dan seterusnya. Tapi kita coba menggunakan rumus barisan geometri. Bagaimana caranya? Sekarang lihat di sini. Nah, banyaknya spesies awal atau mula-mula berarti A, yaitu 10. Membelah diri menjadi 2, berarti rasionya 2. Lama pengembangbiakan 4 jam. 4 jam itu berarti kalau dibuat menit dikali 60, berarti 240 menit. Nah, karena di periodenya 30, maka dibagi 30 jadi 8. Ya, itu 8 kali pengembangbiakan. Nah, N-nya sehingga dapat 8 ditambah 1 sama dengan 9. Kenapa ditambah 1? Ini menunjuk kondisi awal yang 10 itu. Jadi 10 pengembangbiakannya selama 8 kali. Maka harus ditambah 1 ya di awal. Nah, sekarang berarti setelah 4 jam dapat UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. A-nya itu 10, kemudian R-nya 2, N-nya 9, kurang 1. 9 kurang 1, 8. 2 pangkat 8 dikali 10. Sehingga dapat 2.560 bakteri. Ya, gitu. Selama berapa? 4 jam. Ya, gitu. Itu sahabat tenaga sekalian. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan karena sebetulnya tidak terlalu susah ya gitu untuk menyelesaikan soal ini. Asalkan sahabat tenaga sekalian rajin berlatih ya gitu. Silakan buka kembali soal-soal yang ada di buku Matematika Jilid 10 atau Matematika kelas 10 ya gitu untuk SMK yang merupakan penerbit Erlangga karangan dari Pak Kasmina dan Pak Toali. Ya, gitu. Itu banyak sekali soal-soal untuk latihan untuk mempersiapkan sahabat Erlangga sekalian mengikuti ujian sekolah. Baik, sahabat sekalian, kita lanjutkan dulu yang berikutnya. Ini berkaitan dengan terapan deret geometri tak hingga. Pada percobaan gerakan benda yang dijatuhkan atau bolak-balik memantul menggunakan bola diperoleh pendekatan dalam menentukan panjang lintasan dengan menggunakan deret tak hingga. Misalkan sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 20 meter dan setelah menyentuh lantai, bola memantul dengan lintasan vertikal ke atas. Nah, setelah mencapai ketinggian tertentu, bola turun kembali dan sampai di lantai memantul kembali dan seterusnya sampai bola berhenti. Hasil pengamatan bahwa setiap pantulan mempunyai ketinggian 3/5 dari ketinggian lintasan sebelumnya. Pertanyaannya, perkirakan panjang lintasan bola dari mulai dijatuhkan sampai dengan berhenti. Ya, gitu. Nah, gimana menentukan ini? Menentukan perkiraan panjang lintasan bola. Sebetulnya ini kalau kita menggunakan konsep barisan deret geometri tak hingga, maka pendekatannya dengan 2 cara, yaitu lintasan bola turun dan lintasan bola pantulan atau naik, ya gitu. Kemudian dari lintasan itu dijumlah, ya gitu. Namun demikian, nampaknya ini agak lama ya untuk menentukan atau menyelesaikan soal ini dengan menggunakan pendekatan barisan deret tadi. Nah, kita coba untuk menyelesaikan soal ini yang lebih singkat dan mudah ya gitu. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Nah, sebuah bola yang dijatuhkan dari ketinggian T meter setelah menyentuh lantai kemudian membantul kembali setinggi A per B dari ketinggian sebelumnya, maka panjang lintasan bola dinyatakan dengan S sama dengan A tambah B dibagi B min A dikali T. Ingat ya, ini AB-nya itu merupakan A per B dari ketinggian sebelumnya. Ya gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini nih,
Ini berarti di sini ada T tinggi mula-mula. Tinggi mulanya berapa? 20, ya kan? Di sini 30. Kemudian memantul kembali berapa katanya? 3/5. Berarti A-nya 3, B-nya 5. Nah, sekarang perhatikan dari sini. Sehingga A-nya 3, B-nya 5. Nah, dengan menggunakan rumus ini yang singkat, maka kita peroleh bahwa ketinggian bola atau panjang lintasan bola dari mulai turun, naik, kemudian turun kembali sampai berhenti, diperkirakan 3 tambah 5 dibagi 5 min 3 kali 20. Atau sama dengan 80 meter. Ya, gitu. Baik, anak-anak sahabat sekalian. Mudah bukan? Nah, itu terapan dari barisan atau deret geometri tak hingga. Ya, gitu. Baik, kita lanjutkan karena semester 2 ini ada barisan deret, ada trigono juga, ya gitu. Nah, maka kita berlanjut pada trigonometri. Diketahui segitiga siku-siku ABC seperti pada gambar di samping. Panjang sisi AC berapa? Ya, gitu. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita karena ini segitiganya siku-siku, maka kita gunakan perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometrinya ingat sinus, kosinus, atau tangan atau kebalikannya, ya gitu. Nah, apa yang digunakan perbandingan trigonometrinya? Tergantung yang diketahui dan ditanyakan. Dalam hal ini dari segitiga kita peroleh sudut C-nya 60, sudut B siku-siku, ya gitu. Sedangkan sisi depan, ingat sisi depan itu merupakan sisi di depan sudut yang kita bicarakan. Karena kita bicara sudut 60, maka depannya yaitu AB. Nah, yang di depan siku-siku dinamakan sisi miring. Yang lainnya sisi samping. Ini samping BC. Ini AC-nya miring. Nah, sekarang yang ditanya itu AC berarti sisi miring. Yang diketahui sisi depan berarti pasangan depan miring. Depan miring berarti demi. Kalau demi depan miring maka menggunakan sinus. Ya, gitu. Ingat kan gitu. Samping miring maka menggunakan kosinus. Kalau depan samping berarti tangan. Nah, dalam hal ini depan sama miring maka menggunakan sinus. Sehingga kita peroleh sinus 60 sama dengan AB depan dibagi miring. Nah, sinus 60 kita tahu bahwa setengah akar 3. AB-nya di sana 9 dibagi AC. Jadi kalau tanya AC kali silang hingga peroleh 9 dibagi setengah akar 3. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ingat waktu belajar bilangan akar. Kalau di bawah akar atau di penyebut yang merupakan akar, maka kita rasionalkan, yaitu dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bentuk akar dari penyebutnya. Nah, sehingga kita dapat 6 akar 3. Ya, gitu. Baik, udah ya. Kita lanjutkan dulu, karena ini untuk mengefektifkan waktu. Yang berikutnya yaitu terapan dari fungsi trigonometri. Seorang pelajar ingin mengetahui tinggi suatu pohon. Dengan menggunakan pengetahuan trigonometri yang ia milikinya, yaitu dengan cara mengarahkan alat pengukur sudut pada jarak 50 meter dari pohon dan mencatat sudut sebesar 60 derajat. Jika tinggi pelajar itu 160 cm, maka tinggi pohonnya berapa? Ya, gitu. Nah, dari kalimat ini bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, ini ada pohon. Ya, gitu. Ini anaknya menggunakan alat pengukur sudut dari sini. Diarahkan ke puncak, yaitu sebesar 60 derajat. Tentu saja ini kan tinggi anaknya sini. Berapa katanya? 160. Maka pohonnya juga sebenarnya ke bawah lagi ya. Ini tanahnya bukan di sini. Ini itu lurus dengan mata anak yang mengukur sudut tersebut atau yang mengamati pohon. Ya, gitu. Nah, sekarang perhatikan. Dari gambar ini kita peroleh bahwa depan sudut yang kita bicarakan itu H, yaitu sebesar yang akan ditanyakan.
Nah, depan, kemudian di depan sinusikum sisi miring, yang lainnya samping. Sehingga sampingnya itu sama dengan 50. Ya, gitu. Nah, sekarang perbandingan trigonometri yang mana yang digunakan untuk mendapatkan tinggi pohon ini? Nah, sekarang kita lihat pasangannya yaitu depan dengan samping. Nah, kalau depan dengan samping maka kita gunakan tangan. Ya, gitu. Sehingga tangan 60 sama dengan BC dibagi AB sama dengan BC per 50. Nah, tangan 60 kita tahu bahwa akar 3. Sehingga akar 3 sama dengan BC per 50. Sehingga kalau ditanya BC sama dengan 50 akar 3. Gitu ya. Udah ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Sehingga tinggi pohonnya yaitu 1,6 ditambah BC. BC itu kan dari sini kemari sampai puncak. Maka tinggi pohonnya kan berarti dari garis lurus ini ke tanah. Ya, dari garis lurus ini ke tanah itu sama dengan tinggi anaknya. Sehingga tinggi pohonnya 1,6 ditambah 50 akar 3 meter. Ya, gitu. Baik, sahabat anak sekalian, itu terapan trigonometri. Yang berikutnya, sekarang. Nah, sini ada koordinat kartesius dari titik 6,120. Berarti kita konversi dari koordinat kartesius, dari koordinat polar menjadi koordinat kartesius. Ini 6,120 berarti koordinat polar, ya gitu. Atau kutub. Nah, koordinat kartesiusnya berapa? Kalau koordinat kutubnya 6,120. Bagaimana caranya? Sekarang kita lihat. Unsur dari koordinat kutub yaitu R, sudut. Berarti R-nya 6 dan sudutnya 120 derajat. Nah, sedangkan untuk kartesius unsurnya yaitu X dan Y. Sehingga X-nya R cos theta. R-nya 6, cos 120. Jadi 6 kali cos 120. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau cosinus 120 untuk mendapatkannya yaitu relasi sudut sama dengan min setengah. Ya, gitu. Sehingga kita peroleh X-nya 6 kali min setengah atau sama dengan min 3. Sedangkan Y-nya yaitu R sinus theta 6 kali sinus 120. Sama, dengan menggunakan relasi sudut kita peroleh sinus 120 sama dengan setengah akar 3. Sehingga kita peroleh 6 kali setengah akar 3 sama dengan 3 akar 3. Ya, gitu. Oke, sehingga koordinat kartesiusnya diperoleh min 3,3 akar 3. Mudah ya? Baik, teman sekalian. Sekali lagi, apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan tulis chat di kolom yang sudah disediakan. Baik, sahabat anak sekalian, mudah-mudahan ini sekali lagi bisa dipahami dan bisa menjadi bekal untuk mengikuti ujian penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester ya. Berikutnya yaitu terapan trigonometri dengan soal sebagai berikut. Diketahui segitiga BC mempunyai panjang sisi AB sama dengan 4 dan AC sama dengan 6. Jika sudut BAC sama dengan 120 derajat, maka panjang sisi BC-nya berapa? Ya, gitu. Ini kalau ada segitiga seperti ini lebih mudah kalau digambar dulu ya gitu. Jadi kita gambar dulu, nanti dari gambar itu bisa kita tentukan menggunakan rumus apa dari trigonometri yang sudah sahabat Erlangga semua pelajari ya gitu. Nah, kalau kita gambar maka BAC itu sudut yang merupakan atau sudut yang dibentuk oleh sisi AB dan sisi AC. Nah, berarti yang diketahui sisi sudut sisi. Yang ditanyakan yaitu sisi di depan sudut BAC. Ya, gitu. Maka ini kita gunakan rumus aturan kosinus. Ya, gitu. Nah, kalau BC kan biasa kita gunakan kalau segitiga ABC, maka
sisi A itu sama dengan BC. Sisi B berarti AC. Sisi C berarti AB, ya gitu. Nah, sekarang ditanya itu sisi A, maka kita gunakan rumus kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2 kali BC kosinus A. Nah, B-nya 4, berarti 4 kuadrat. C-nya yaitu 4. Nah, ini ada korek enggak? C-nya itu 4, B-nya 6 ya. B-nya 6. Oh ya. Berarti ini harusnya ini 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurangi 2 kali 6 kali 4 kosinus 120 derajat. Nah, tapi karena ini penjumlahan, ada sama-sama ada kuadratnya, jadi tidak berpengaruh terhadap hasil yang berikutnya, ya gitu. Nah, sebagaimana kita ketahui, kosinus 120 derajat dengan menggunakan relasi sudut diperoleh sama dengan minus 0,5. Sehingga kita peroleh 2 kali 4 kali 6 kali min 0,5 diperoleh 24. Sehingga sama dengan 76. Nah, karena di sini kuadrat, maka A-nya sama dengan akar 76 atau 2 akar 19. Ya, gitu. Baik. Nah, sekalian, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, gitu. Kita lanjutkan dulu. Mudah-mudahan ini bisa sampai selesai ya, gitu. Karena sudah disediakan beberapa soal, walaupun mungkin ini waktunya agak mepet ya, karena dikasih hanya waktu tidak terlalu lama. Baik, kita berikutnya yaitu matrik. Di sini ada diketahui dua matrik A dan B. Jika A sama dengan B, maka nilai A, B, C-nya berturut-turut berapa? Ya, gitu. Nah, bagaimana menentukan atau menyelesaikan soal ini? Sekarang kita lihat pembahasannya. Dua matrik dikatakan sama apabila ordonya sama dan elemen-elemen yang serta atau bersumber itu sama. Sehingga kita peroleh bahwa A sama dengan B, diperoleh matrik A-nya ini, matrik B-nya demikian. Sama. Nah, tadi dikatakan kan ordonya sama, elemen-elemen yang setelah juga harus sama. Berarti kalau gitu ini 6 dengan 6 sudah sama. Berarti 2C dengan min 4 samanya. Sehingga kita peroleh 2C sama dengan min 4. Nah, sehingga dapat C-nya min 2. Ini dapat C-nya min 2. Nah, karena C-nya min 2 di sini, maka ini 3C min B juga harus sama dengan min 9. Nah, padahal C-nya kita sudah dapat nih min 2. Sehingga 3 kali min 2, min B sama dengan min 9. Sehingga kita dapat C-nya 3. Ini pindah ya. Gitu. 3. Nah, sekarang kita mencari A-nya. Ini A tambah 2B juga harus sama dengan 7. Sehingga kita peroleh B-nya tadi sini sudah dapat 3. A ditambah 6 sama dengan 7. Sehingga A-nya 1. Sehingga A-nya 1, B-nya 3, C-nya min 2. Mana jawabannya? 1, 3, min 2. Jadi C ya jawabannya. Baik, anak sekalian, Sobat Erlangga. Sehingga jawabannya 1, 3, min 2. Baik, kita lanjutkan yaitu jumlah selisih digabung dengan perkalian matrik dengan skala. Ada matrik A, ada matrik B, ada matrik C. Pertanyaannya, matrik 3A ditambah 2B dikurangi 2C. Nah, tinggal nyusun aja. Nah, kita susun di sini kan 3A. Kan? 3A tambah 2B min 2C. Jadi 3 kali matrik A ditambah 2 kali matrik B dikurangi 2 kali matrik C. Kita hitung satu-satu. Min 3. Oh, 3 ini. 3 kali min 2 ditambah 2 kali 4 dikurangi 2 kali 6. Ini dapat. Sehingga dapatnya min 10. Dan seterusnya sampai dengan 4 komponen ini. Ya, sehingga jawabannya min 10, min 3, 3, 15. Ya, gitu. Silakan dihitung sendiri karena ini sama ya. Contohnya nih baris kedua, kolom ke-1 berarti 3 kali 1 ditambah 2 kali 3 ditambah min 2 kali 3. Ini ya.
dia dapatnya sama dengan 3 dan seterusnya. Baik, anak sekalian, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu perkalian dua matrik. Diketahui matrik A dan matrik B. Yang ditanya yaitu hasil dari perkalian matrik A dan matrik B. Ya, gitu. Nah, bagaimana? Waduh, kelihatannya ini banyak sekali ya elemen yang harus dicari. Tapi sebetulnya, sahabat elemen sekalian, kalau itu soalnya pilihan ganda, sahabat Erlangga itu sebetulnya untuk menentukan jawabannya tidak perlu mencari semua elemen ini. Dua elemen biasanya sudah diketahui itu dia itu jawabannya ya gitu ketahuan ya gitu. Tapi namun demikian karena kita belajar konsep perkalian matrik ya kita coba ya kita di sini hitung semua walaupun nanti tidak perlu semua ini kita hitung hanya beberapa saja ya gitu. Baik. Perkalian matrik dengan matrik yang merupakan hasil dari perkalian elemen baris matrik sebelah kiri dengan elemen kolom matrik sebelah kanan. Ya, gitu. Elemen baris matrik ini dengan kolom ini. Baris, kolom. Baris, kolom. Dan seterusnya. Kita coba satu ya. Baris 1, kolom 1. Karena baris 1, kolom 1, maka letaknya juga di baris 1. Min 3 kali 3 tambah 1 kali 2. Min 9 tambah 2. Jadi min 7. Baik. Ini. Sekarang ini. Asalnya dari mana? Ini merupakan baris 2 kolom 3. Baris kedua kolom ketiga. Maka diperoleh dari matrik sebelah kirinya baris kedua. Matrik kanannya kolom ketiga. Jadi 5 kali 4 ditambah 10 kali 1. Sehingga dapat 30 dan seterusnya ya gitu sehingga nanti sahabat Erlangga sekalian dapat jawabannya ya gitu. Baik sahabat Erlangga sekalian ya gitu karena ini sekali lagi waktunya terbatas maka Bapak hanya bisa mempersembahkan beberapa soal untuk sahabat Erlangga sekalian. Nah, sahabat Erlangga sekalian ikutin terus Erlangga Classroom dan jangan lupa sebarkan informasi berkaitan dengan pembelajaran Classroom persembahan sahabat Erlangga. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.